bisa berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi lewat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu siang hari ini. Haleluya. Saudara percaya bersama saya katakan amin. Beri kemuliaan berawat buat nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Terus memberkati. Haleluya. Shalom saudara. Haleluya, shalom, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara untuk bagikan berkat melalui firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin saudara perhatikan bersama-sama. Yang pertama yaitu supaya kita bisa memanfaatkan fasilitas gedung ini dengan baik. Mari kita bangun kebersamaan dengan orang-orang, tenan-tenan yang lain di tempat ini. Yang pertama, saya sudah sampaikan bahwa kita supaya pintu di luar ini nih kita nggak diganjel lagi, tapi saya sudah pakai tape. Jadi saudara nggak usah ganjel-ganjel lagi, ya karena alasan security. Oke, yang kedua, supaya Bapak Ibu Saudara mohon kita juga hargai penyewa tenan yang lain di mana mereka dalam ibadah juga. Jadi tolong kalau saudara ke restroom, tolong jangan ngobrol di hallway. Ya, jangan ngobrol di hallway, kita hormati mereka supaya mereka tenang, kita juga tenang dalam ibadah. Dan yang selanjutnya, selama ibadah terutama puji-pujian, saya minta supaya pintu tetap dalam keadaan tertutup. Ya, Bapak Ibu Saudara, karena terus terang kita ini bukan gedung sendiri, tapi kita gedung yang nyambung satu dengan yang lain. Dan dari hallway ini, kalau kita nyanyi pintu terbuka itu sampai ke ujung paling sana masih kedengeran Bapak Ibu. Ya, jadi saya berharap kita juga bisa tenang dalam ibadah. Dan orang yang juga penyewa tenan yang lain juga bisa tenang dalam ibadah. Amin saudara. Haleluya. Baik, itu yang saya sampaikan bagi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya mohon pengertian bagi Bapak Ibu Saudara. Supaya kalau ke restroom sekali lagi kita nggak usah talking ya. Jadi kita jalan aja pes aja ya. Karena juga mengganggu mereka. Ya karena mereka juga sedang ibadah sama seperti kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri tahun Bear Fruit di hari Minggu depan. Dan minggu yang ketiga kita akan ulang tahun gereja. Tuhan sudah berikan satu tema yang baru kepada saya. Yaitu temanya adalah The Cornerstone. Nanti saya sampaikan kepada saudara apa maksud Tuhan memberikan firman ini. Jadi dalam satu doa pagi ya Tuhan bicara clearly kepada saya. Untuk tahun yang akan datang kita memiliki tema The Cornerstone. Nah, saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara hal yang penting dalam kekristenan. Yaitu supaya kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah, kita bisa hidup di dalam iman, bahkan kasih karunia Tuhan. Ya itu semua adalah kerinduan setiap kita. Untuk hidup dalam iman, untuk hidup berbuah, itu bertumbuh. Namun minggu lalu saya sudah sampaikan pada saudara bahwa kita jangan hanya melihat hasil. Itu adalah hasil. Tapi kita perlu lihat adalah sesuatu yang harus kita pahami adalah bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik kalau kita mengerti akarnya. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan akar dari semua pertumbuhan iman, akar dari semua hidup yang berbuah, akar dari semua hidup yang menerima kasih karunia adalah mengasihi dan berdasar pada kasihnya Tuhan. Tanpa kasih kita gagal dalam segala hal Bapak Ibu Saudara. Kita gagal karena itu buah ini akan memiliki hasil yang baik kalau kita memiliki akar yang baik pula. Tidak mungkin buah berbeda dengan akar, betul saudara? Makanya kita harus hidup berakar di dalam Tuhan, di dalam kasih akarnya itu. Nah orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang senantiasa hidup mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang juga terus senantiasa mau dituntun oleh firman Tuhan. Dan orang yang dituntun oleh firman Tuhan adalah orang yang mau terus hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah akar kasih itu, kasih Tuhan itu, minggu lalu saya sampaikan pada saudara, adalah
bagian yang paling besar dari cita rasa buah yang lain, yaitu sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kemurahan, kelemah lembutan, bla 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 bla, sampai penguasaan diri. Kasih itu adalah akarnya, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa memiliki kebajikan kalau kita nggak punya akar kasih. Kita nggak bisa penguasaan diri kalau kita nggak memiliki akar kasih kepada Tuhan. Nah, kasih yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah kasih yang memampukan kita mengasihi sesama. Tanpa kasih Tuhan kita nggak pernah bisa mengasihi sesama. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, kasih Tuhan juga membuat kita juga mampu untuk kita menghasilkan buah dalam kerajaan surga. Nah, ini yang saya sampaikan minggu lalu kepada saudara. Jadi akar hidup kita adalah kalau itu bertumbuh, berkembang di dalam kekristenan, miliki kasih. Oke, nah hari ini adalah hal yang kedua yang saya mau sampaikan pada saudara. Supaya kita bertumbuh, supaya kita bisa berjalan dalam kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Menikmati semua anugerah, menikmati semua kebaikan, menikmati semua janji-janji Tuhan. Hari ini yang kedua, maka kita harus hidup dalam hidup yang Tuhan kehendaki, yaitu berjalan dalam kodrat ilahi. Lihat gambar yang pertama dulu. Kodrat ilahi. Hidup dalam kodrat ilahi. Oke, mari kita buka Alkitab kita. Saudara buka di dalam surat Petrus yang kedua atau 2 Petrus 1. Kita akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Petrus 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Baik, kalau sudah dapat mari kita bangkit berdiri. Kita lihat dalam 2 Petrus 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Endra tolong ambil satu mic. Nanti di ayat yang kedua ngomongnya pakai mic gitu ya. Oke. 2 Petrus 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya baca dulu ayat yang pertama. Dari Simon Petrus, hamba dari Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Mari saudara. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Dan oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari sama-sama 2, 3. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, ini yang kedua. Yang kedua adalah untuk kita bisa menikmati seluruh anugerah berkat kelimpahan kebaikan Tuhan, kita harus hidup di dalam kodratnya Tuhan, kodrat ilahi. Baik, lihat gambar yang kedua. Yang kedua, oke, kita mau menyoroti lebih dalam tentang ayat ini. Oke, setelah perhatikan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Wow. Panggilan kita menjadi orang percaya, panggilan kita menjadi anak-anak Allah adalah supaya kita bisa hidup menikmati semua anugerah dari janji-janji Allah yang berharga dan yang sangat besar. Saudara mau? Saudara mau? Oke, semua mau ya? Oke, saya lanjutin. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.
Nah, semua ini kita akan peroleh kehidupan yang penuh dengan anugerah dan janji-janji Tuhan. Kita bisa peroleh kalau kita berjalan di dalam bagiannya Tuhan di muka bumi ini. Yaitu untuk menjalani hidup di dalam kodrat ilahi. Oke, kodrat ilahi. Kenapa? Karena dengan demikian kita akan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kita masuk dalam akhir zaman, akhir-akhir ini. Begitu kuat kekuatan jahat untuk coba menarik banyak orang percaya dari iman, percaya kepada Tuhan. Bahkan ada begitu banyak tawaran-tawaran dari dunia yang akhirnya tidak sedikit orang meninggalkan iman dan bahkan menjual imannya. Oleh karena tawaran dunia. Sebab itu untuk kita bisa melalui kehidupan yang terhindar dari nafsu duniawi yang membinasakan kita. Tapi kita hidup di dalam anugerah dan kasih kebaikan Tuhan dalam janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Maka kita harus berjalan di dalam kehidupan yang disebut sebagai kehidupan dalam kodrat ilahi. Ini adalah bagian yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Tentang kodrat ilahi. Apa itu yang disebut, dimaksud dengan kodrat? Kodrat di dalam bahasa Yunaninya adalah pusis. Yang berarti nature. Jadi kodrat ilahi artinya divine nature. Nah, kodrat ilahi yang kita miliki tidak hanya menjadikan kita menerima semua janji Tuhan yang berharga, namun juga membuat kita mampu untuk apa? Hidup dalam kekudusan, mampu hidup dalam kebenaran. Wow, luar biasa. Jadi sejak kita mengalami kelahiran kembali, hidup kita, destiny kita berubah. Artinya kodrat hidup kita berubah. Amin saudara. Detik kita mengalami kelahiran kembali. Ya, nah sekarang kita harus mengerti juga apa sih sebetulnya kodrat ilahi yang Tuhan berikan next. Lihat gambar berikutnya. Kodrat ilahi mengembalikan posisi kita ke posisi semula sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Wow, kodrat ilahi. Dalam posisi yang baru itu, manusia baru kita memiliki otoritas. Manusia kita nih. Memiliki otoritas, kuasa yang sama untuk menyelesaikan rencana mula-mula. Yaitu mengelola, menguasai bumi untuk kemuliaannya. Wow. Kodrat yang sama yang kita miliki. Yang diberikan, dianugerahkan segambar serupa dengan Allah kepada Adam dan Hawa. Untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas segala ternak hewan yang merayap yang ada di bumi. Sama kita miliki. Wow. Makanya saya percaya, yakin. Orang yang memiliki kodrat ilahi gak dikalahkan lagi dengan alergi yang namanya seafood apapun. Wow. Amin saudara. Wow. Saya sih yakin betul itu. Orang punya kodrat ilahi gak pernah dikalahkan lagi dengan yang begitu-begitu. Tidak dikalahkan dengan kelemahan tubuh. Tidak dikalahkan dengan natur-natur yang lama. Tidak. Kenapa? Karena gambar kodrat ilahi itu, gambarnya Tuhan mengembalikan hidup kita menjadi posisi seperti Adam dan Hawa. Punya kuasa. Wow, luar biasa ini. Bapak Ibu. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kodrat ilahi, apakah yang terjadi ketika kita memiliki kodrat ilahi di dalam Tuhan? Next, gambar berikutnya. Gambar berikutnya. Yang pertama, kodrat ilahi itu menjadikan kita anak-anak Allah. Yes. Menjadikan kita anak-anak Allah lewat kodrat ilahi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Makanya orang yang memiliki kodrat ilahi, dia akan hidup. Tidak lagi dikuasai oleh keduniawian. Hawa nafsu dunia tidak lagi bisa mempengaruhi hidupnya. Bukan berarti dosa hilang dari dunia. Dosa tetap ada di dunia. Tapi dia mampu untuk bertahan dalam hidup tanpa berbuat dosa karena ada benih. Wow. Kodrat ilahi yang mengubah sifat bawaan manusia lama kita yang lemah dan terbatas. Serta mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Yang menjadikan
Saya baca lagi ulang. Kodrat ilahi yang mengubah sifat bawaan manusia lama kita yang lemah dan terbatas serta mudah diombang-ambingkan oleh keadaan dunia. Ini kodrat ilahi mengubah natur lama kita hilang. Ya, kelemahan-kelemahan, penyakit-penyakit, semua kutuk-kutuk nenek moyang dalam hidup kita sebenarnya hilang. Amin saudara. Dan mengubah kita, menjadikan kita manusia roh atau spirit being yang memiliki kodrat atau natur Tuhan yang bersama dengan janji-janjinya dalam kekekalan dan kekudusan. Jadi dalam hidup kita ini, kita bukan hanya diubahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Tetapi di dalam perjalanan hidup kita, kita memiliki kasih karunia untuk kita berjalan dalam janji-janji Tuhan. Dalam kekekalan dan dalam kekudusan. Ngerti sampai sini saudara? Saya ulangin lagi. Ketika kita menerima kodrat ilahi, kita berubah natur, kita menjadi anak Allah. Ketika kita menjadi anak Allah, maka sifat dunia lama kita yang terbatas, yang lemah, yang mudah diombang-ambingkan, sebetulnya hilang. Hilang dari hidup kita. Dan menjadikan kita manusia roh, di mana hidup kita digerakkan oleh roh Allah. Hidup kita dibawa oleh roh Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang menjadikan langit dan bumi tinggal di dalam diri kita. Wow. Ketika kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan, maka semua janji Tuhan melekat dalam diri kita. Wow, janji Tuhan melekat, kebaikan Tuhan melekat dalam diri kita. Bahkan juga kekudusan Tuhan melekat sampai kapan? Kekal selama-lamanya. Dan benih itu tidak pernah hilang dari hidup kita. Ngerti sampai sini? Kalau nggak ngerti, gue nggak tahu gimana lagi. Jelas ya saudara ya. Ini yang pertama nih. Wow, dahsyat ya kodrat ilahi. Wah, dahsyat. Next gambar berikutnya. Yang kedua. Kodrat ilahi menjadikan kita memiliki hidupnya Kristus. Kita memiliki hidupnya Kristus. Galatia ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan apa saudara? Apa saudara? Dahsyat loh. Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus ini siapa? Yaitu adalah Yesus yang mati, yang dibangkitkan dari kematian. Menang atas kelemahan tubuh, menang atas kematian, menang atas segala penyakit. Wow, luar biasa. Saudara ngerti ya? Dalam diri kita ini ada kekuatan Kristus yang hadir dalam diri kita. Ya, sehingga kemanapun kau berada gak usah takut. Ya, jangan seperti zaman saya dulu, zaman nenek moyang saya, zaman orang-orang tua saya. Lu kalau kemana-mana kau tempat gelap, apalagi mau kencing. Numpang-numpang anak babi. Kesian bener anak babi. No. Itu sesat yang begitu-begitu. Sesat yang begitu-begitu. Amin saudara. Ada Kristus dalam dirimu. Wow. Kau diubah menjadi the new person. Wow. Bukan become new. Tapi new person. Ingat itu. Bukan become new. Akan menjadi. Bukan. Tapi sudah menjadi new person di dalam Tuhan. Oke, yang kedua. Yang ketiga. Kodrat ilahi. No. Jangan balik dulu. Yang ketiga. Kodrat ilahi memberi kemampuan ilahi dalam diri kita. Bukan hanya Kristus hidup. Tapi memberi kemampuan ilahi. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa exousia. Itu ability. Supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow. Engkau berkata aku percaya dalam nama Yesus. Aku lulus. Dalam nama Yesus aku berhasil. Ini punya kuasa loh. Ability itu artinya memampukan kita berjalan sebagai anak Allah. Memampukan kita. Wow. Kalau saudara diangkat jadi seorang direktur, memampukan saudara punya kekuasaan untuk memimpin perusahaan. Betul saudara? Yes. Ya, kalau saudara sebagai anak Allah, saudara memiliki kekuasaan, memiliki otoritas, memiliki ability, kemampuan untuk apa? Berjalan sebagai anak Allah. Wow. Ini kodrat ilahi ini luar biasa loh Bapak Ibu. Kodrat ilahi ini, ya. Kodrat ilahi ini yaitu kemampuan yang kita miliki sebagai manusia yang terbatas. Tapi menjadi tidak terbatas karena apa? Ada kemampuan ilahi yang hadir dalam setiap kita.
Sehingga ketika janji itu menyatu dengan jati diri kita, maka akan muncul kemampuan-kemampuan yang baru. Makanya jangan heran, orang di dalam Tuhan itu akan punya talenta dan karunia yang terus berkembang, bertumbuh. Amin saudara. Ketika kita di luar Kristus, kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak mampu buat apa-apa. Tapi ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan mulai pakai hidup kita. Step by step. Karunia, kekuatan roh, kemampuan demi kemampuan akan datang. Amin saudara. Ini loh yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Seharusnya patron ini loh yang jadi dalam diri kita. Seharusnya prototipe ini loh yang melekat dalam hidup setiap kita. Harusnya. Ya. Makanya orang-orang yang punya kodrat ilahi nggak pernah takut ngadepin apapun dan siapapun. Dia akan berani. Ya karena apa? Dia tahu bukan kekuatannya, tapi ada Allah yang besar, yang lebih kuat dari hidupnya, akan menyertai hidupnya. Amin saudara. Wow. Soalnya jelas sampai di sini. Ya. Nah, namun di banyak gereja Bapak Ibu Saudara, menjelang akhir zaman ini, ada begitu banyak hal-hal yang membuat krisis iman. Ada begitu banyak hal-hal yang membuat kita gak yakin akan kuasa Tuhan. Yang akhirnya di banyak gereja timbul persoalan besar. Yaitu gereja punya masalah bukan karena masalah keuangan. Tetapi yang lebih dahsyat lagi adalah masalah krisis iman dan pertumbuhan rohani. Itu yang lebih gawat. Di banyak gereja. Kenapa? Karena mereka merasa nggak sanggup berjalan di dalam kodrat ilahi. Ya. Kenapa? Seringkali banyak orang yang berkata, loh Pak kita kan masih hidup di dunia yang nyata. Ya, dicubit aja masih sakit. Iya memang. Ya. Jadi banyak orang yang excuse untuk berjalan di dalam kodrat ilahi. Ya. Dan banyak orang yang berkata bahwa kita kan manusia yang lemah. Kita kan manusia yang gak bisa buat apa-apa. Betul. Tapi jangan lupa. Inti hidup kita bukan di daging kita. Inti hidup kita adalah roh kita. Ingat nih pribadi hidup kita siapa? Roh kita yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Itu hidup kita yang sesungguhnya. Itu hidup kita yang sesungguhnya. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Waktu seseorang memiliki kodrat yang baru yaitu kodrat ilahi. Maka ia akan menjalani cara hidup. Bukan cara hidup yang lama tetapi cara hidup yang baru. Nah yang menjadi kesulitan bagi hidup kita adalah. Kita mau berjalan dalam kodrat yang baru. Tapi di pengalaman lama ini begitu banyak nih. Pengalaman lama bahkan menjadi trauma. Sehingga dalam perjalanan hidup yang baru ini kita nih menjadi ragu antara yang namanya kuasa Tuhan yang ada dalam diri kita dengan pengalaman masa lalu. Yang membuat kita akhirnya nggak bisa hidup maksimal. Yang membuat kita nggak menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup ini. Ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Itu yang terjadi makanya banyak orang nggak berbuah dalam hidupnya. Betul rajin gereja, rajin Bible study, rajin mencari KKR di mana-mana. Tapi gak kelihatan bahwa hidupnya itu, gak kelihatan nyata bahwa hidupnya itu memiliki karakter yang dimiliki, yang Kristus, yang ada di dalam Kristus. Karakter dan kodrat yang Tuhan berikan gak nyata. Gak nyata. Makanya saya bikin statement begini, next, lihat berikutnya. Bertumbuh dalam pengetahuan tidak berarti bertumbuh dalam pengenalan. Pengenalan itu lebih penting Bapak Ibu Saudara daripada pengetahuan. Ada banyak orang mengenal firman. Apa-apa tahu firman ini di sini. Oh tahu firman ini di sini. Tapi tidak memiliki pengenalan. Enggak melekat hidup keilahian Kristus dalam dirimu. Tidak pernah melekat. Ya, banyak orang hanya pengetahuan, tidak pengenalan. Pengenalan terjadi karena pengalaman dalam pertumbuhan dengan Tuhan. Ini statement saya. Ya, jadi makanya kita bukan hanya pengetahuan yang dikejar, tapi pengenalan itu lebih penting. Dan pengenalan itu kita dapati dari pertumbuhan bersama kita dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat tindakan-tindakan. Makanya dalam kehidupan sehari-hari tidak sedikit orang Kristen yang menjadi frustasi.
Karena hidupnya didominasi oleh cara hidup yang lama. Seolah-olah hidup yang baru atau kodrat ilahi itu sulit untuk dilakukan di kekinian, di sekarang. Kenapa banyak pengalaman hidup yang tapi kan begini, tapi kan. Nah itu loh senjata manusia. Yang biasa sering terjadi. Betul nggak Bapak Ibu kira-kira begitu? Kita mau berjalan dalam hidup kodrat yang baru tapi aduh kok banyak susahnya ya. Bahkan banyak orang yang sudah lahir baru tapi cara-caranya dalam hidup ini masih pakai cara yang lama. Masih pakai instruksi yang lama. Masih pakai komen-komen yang lama. Kenapa ya? Ya itu sepertinya lumrah sepertinya. Tapi saya bilang tidak. Sebab kodrat ilahi yang Tuhan berikan sebetulnya mengubah hidupmu seluruhnya. Mengubah kehidupanmu seluruhnya. Itu yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ya secara ilahi mengubah hidupmu. Nah sekarang ada pertanyaan. Apakah betul hidup yang baru atau kodrat ilahi sukar untuk dijalani di masa kini? Ini pertanyaan. Oke, next. Lihat. Apakah betul hidup yang baru atau kodrat ilahi sukar untuk dijalani itu masa kini? Nah, saudara perhatikan ya ayat ini. Ini kuncinya nih ayat ini nih Bapak Ibu. Kuncinya ayat ini. Sebab itu, siapkanlah apa saudara? Apa saudara? Akal budimu. Akal budimu itu apa ya? Your mind. Ya, pikiranmu. Ya, my thoughts. Apa yang ada di kepala kita nih. Bapak Ibu Saudara ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus. Ini ada satu goal yang Tuhan mau terjadi pada waktu kedatangan Kristus. Waktu-waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, maka apa yang menjadi kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan dalam kita lewat janji-janjinya, itu akan bisa kita pertanggungjawabkan, itu akan bisa menghasilkan sesuatu pada waktu kedatangan Kristus. Waktu kita waspada akan akal budi kita. Akal pikiran kita. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ini yang banyak orang Kristen frustasi. Saya pengen hidup benar tapi kok gak bisa. Saya sadar saya udah lahir kembali, saya punya kodrat ilahi, tapi kok gak mampu. Nah ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Untuk bisa menjadi kudus, maka kita harus hidup di dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah. Untuk menjadi kudus, harus ada ketaatan dalam sebagai anak-anak Allah. Supaya apa? Jangan menuruti hawa nafsu. Untuk bisa tidak menuruti hawa nafsu, maka kita harus hidup mempersiapkan akal budi. Yang bisa apa? Berpadu dengan kasih karunia yang yang Tuhan anugerahkan. Pada saat kapan? Tuhan datang. Wow, Tuhan datang. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan berarti ada dua hal nih. Ya, kita hidup setelah kita mengalami kodrat ilahi, maka kita berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kebajikan, kemurahan, kelimpahan, damai sejahtera terus mengalir dalam hidup kita nih. Nah, untuk kita memiliki semua janji Tuhan lewat kasih karunia Tuhan yang memimpin hidup kita, maka kita harus siapkan akal budi yang siap menopang kasih karunia Tuhan. Oke, next, lihat gambar berikutnya lagi. Menjalani hidup dalam kekudusan atau kodrat ilahi terjadi apabila terjadi pertemuan yang searah antara kasih karunia Tuhan dan akal budi. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk mengerjakan kehendak Allah dalam diri kita. Itu kasih karunia, kemampuan, ability yang Tuhan berikan. Dan di dalam kasih karunia itu Tuhan membawa kita pada level yang lebih naik. Ini kasih karunia. Ya, nah kasih karunia itu nggak pernah berakhir terus menerus. Ya,
Karena disebutin, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kepada kasih karunia, kepada kasih karunia. Waduh, hidup yang semakin meningkat. Makanya jangan heran kalau di dalam perjanjian yang lama dikatakan hidup kita bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Jalan kita naik bukan turun. Bukan naik turun. Naik turun. Konsep dunia. Konsep dunia. Kita nggak bisa pegang gitu. Itu konsep dunia, Bapak Ibu. Ya, konsep Tuhan adalah kita hidup dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dari kebajikan kepada kebajikan Tuhan. Nah, kasih karunia ya itu di dalam Alkitab dikatakan sebagai kasih karunia ini sebagai grace. Ya, dan dalam kasih karunia itu kita memiliki yang kita miliki adalah God divine. Gracious favor, blessing, gracious care, goodwill, benefit, goodness. Wow. Banyak yang kita terima dari kasih karunia Tuhan. Ya. Dan kasih karunia Tuhan beda dengan yang namanya mercy. Sudah khotbah ini dulu nih. Beda kasih karunia dengan mercy. Beda kasih karunia dengan mercy. Kasih karunia itu disebut grace. Mercy itu adalah belas kasihan. Ketika kita berdosa, dosa kita diampuni, Tuhan tutup mata, nggak lihat dosa kita seperti apa, itu namanya mercy. Karena kemurahan Tuhan. Kita diselamatkan by the grace of God. Tapi buat menuntun hidup kita, Tuhan siapkan kasih karunia-Nya untuk kita berjalan. Lebih dari sekedar selamat, tapi pemeliharaan, kebajikan, kemurahan, bahkan segala berkat disediakan untuk selanjutnya menjalani hidup. Itu kasih karunia. Saya beritahu saudara. Ya, makanya untuk kita bisa berjalan nih, bersamaan yang namanya kasih karunia dan akal budi atau pikiran, ini harus berjalan bersama-sama. Karena ketika kita mau berjalan di dalam kasih karunia Tuhan, nah pikiran kita mulai berpikir begini, masa iya bisa? Mana mungkin? Dulu aja lu gagal, mana mungkin lu berhasil sekarang? Dulu aja kamu gak bisa, mana mungkin kamu bisa sekarang? Nah ini nih. Antara di satu sisi, saudara percaya dengan iman mau berjalan, tapi di sisi lain nih, akal budi ini berkata demikian. Gak mungkin, gak bisa, gak mampu. Ini yang terjadi dalam hidup. Ini yang terjadi dalam hidup. Makanya untuk bisa berjalan, melangkah dalam kodrat ilahi, hidup yang baru, kayak next gambar berikutnya. Yang pertama harus memperbaharui pikiran. Mau tidak mau harus berbagai pikiran nih. Di pikiran diperbaharui ini. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Kita masih menjadi manusia duniawi waktu pikiran kita belum berubah. Kita masih manusia duniawi waktu rancangan pikiran kita belum berubah. Kita masih manusia duniawi waktu cara berpikir kita belum berubah. Wow, ini di segi nih. Kuncinya loh Bapak Ibu. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya. Jadi pikiran kita ini, ya, yang masih duniawi, yang masih ketakutan, yang masih disertai dengan bayang-bayang kegagalan masa lalu. Ini pikiran duniawi. Ya, pikiran duniawi. Kita status sebagai orang yang sudah dimerdekakan. Kita status sebagai orang yang mengalami kelahiran kembali. Tapi kita jalani hidup masih dikendalikan dengan ini. Pikiran. Ya, kenapa? Karena pikiran ini adalah the free zone. Pikiran ini adalah tempat bebas, area bebas. Untuk apa? Setan menaruh rancangannya. Setan menaruh untuk kita menjadi kehilangan iman. Setan menaruh untuk kita menjadi gagal dalam hidup dan tidak pernah berhasil. Ini pikiran. Ya, sebab itu di dalam Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. For as he thinks in his heart, so is he. Apa yang kau pikirkan, itulah hidupmu. Wow,
Apa yang kau pikirkan setiap hari, apa yang ada di benakmu setiap hari, apa yang kau rancangkan di pikiranmu setiap hari, itulah hidupmu. Oh. Berarti sampai sini Bapak Ibu? Ya. Jadi sekali lagi, semua perubahan dimulai dengan perubahan pikiran, mindset. Kegagalan merubah pikiran membuat kita gagal merubah hidup. Wow. Kita akan gagal dalam perjalanan, berjalan dalam kodrat ilahi. Ketika apa? Kita gagal. Ini nih diubah. Ya, apalagi kita nggak pernah mau merubah. Ya, apalagi nggak pernah mau berubah, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tidak pernah mau berubah, maka percayalah bahwa kita nggak pernah bisa lihat kemuliaan yang lebih besar dalam hidup. Kita nggak akan pernah masuk di dalam level kasih karunia Tuhan yang lebih besar lagi. Ketika ini nggak pernah berubah. Makanya cara berpikir ini atau cara memikirkan sesuatu di pikiran ini, itu yang menentukan berubah atau tidak kita. Kita betul-betul sungguh-sungguh mengalami hidup dalam kodrat ilahi atau kelahiran kembali yang sempurna atau tidak. Lewat apa? Nih yang dipikirin. Ya, ada banyak orang yang sampai hari ini pikirannya selalu cemburu kalau suaminya pergi atau istrinya pergi. Karena mungkin dia pernah dikhianati sama pacar-pacar yang lama. Ya, dikhianatin. Bapak Ibu dijanjin kawin, ya tiba-tiba ditinggal. Ya, atau mungkin juga ya, karena dia lihat mamanya nih selalu dianiaya, disiksa sama papanya, sampai akhirnya mamanya bilang begini nih kepada anak perempuannya, lu hati-hati sama laki-laki. Jadi setiap kali laki datang, hati-hati. Apalagi lebih buruk lagi, hati-hati lu, jangan dekat-dekat malah gitar hamil lu. Waduh, jadi sama laki jaga jarak, social distancing. Kagak pernah laku lah lu hidup. Bapak Ibu ini nyata loh, jadi loh. Ya, jadi apalagi juga sejak kecil. Ya, ada pepatah yang bilang, pelit pangkal. Pelit pangkal kaya. Jadi selama hidupnya pelit terus. Nggak pernah murah hati. Karena dia pikir gue bakal kaya. Gimana kaya gaji lu UMR doang. Bapak Ibu Saudara. Wow. Ini banyak cara-cara hal-hal nih. Ya makanya kuncinya adalah bagaimana kita menyelaraskan pikiran kita dengan kasih karunia Tuhan. Ya. Dengan kasih karunia Tuhan. Nah ketika kita gagal memperbarui pikiran, kita gagal merubah hidup. Nah sekarang bagaimana caranya merubah pikiran? Next. Lihat gambar berikutnya. Oke, cara merubah pikiran. Yang pertama bergaul dengan firman. Yaitu pikirannya Tuhan. Firman itu adalah pikirannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ya, nah dalam bergaul dengan firman ada levelnya. Yang pertama adalah bergaul dengan Tuhan adalah baca Alkitab. Nah level yang pertama adalah kewajiban. Ada orang yang baca Alkitab itu karena apa? Kewajiban. Sebagai orang itu wajib tiap hari baca Alkitab. Baca 1 teduh. Yang pertama kewajiban. Level yang kedua adalah kebutuhan. Bukan lagi kewajiban. Tapi saya butuh. Saya perlu firman. Ya, untuk apa? Menuntun jalan hidup saya. Orang ini mulai mengerti Mazmur 133. Ya, yang berkata bahwa firman itu terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia mulai sadar itu. Jadi dia mulai memiliki kebutuhan. Nah yang terakhir harusnya levelnya adalah yang ketiga, kesukaan. Ya, suka baca firman. Senang meneliti firman. Ya, punya kerinduan untuk terus mengerti tentang firman. Wow. Ini yang harusnya terjadi Bapak Ibu. Ya, merubah pikiran tuh bukan dengan bagaimana. Yang pertama yang paling penting adalah kita mengerti pikirannya Tuhan. Pikiran Tuhan itu adalah hatinya Tuhan. Firman itu adalah pikiran Tuhan yang keluar dari mana? Dari hatinya Tuhan. Makanya kita bisa berjalan sesuai apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan ingini ketika kita bergaul dengan firman, yaitu dengan membaca Alkitab yang bukan lagi sebagai kewajiban, tapi lebih daripada itu, yaitu lebih dari kebutuhan, tapi menjadi kesukaan. Itu yang pertama, mengubah pikiran. Ya, jadi kalau sampai ini saudara merasa pikiran saya nggak berubah nih, kok susah ngubah pikiran nih, ya apalagi kalau ada masalah nggak bisa tidur. Ya, karena apa? Engkau nggak dikuasai firman pikiranmu. Oke, yang kedua,
ya harus berpikir yang baik. Ya, jangan yang buruk-buruk. Kita boleh rubah nih dalam pikiran kita, rubah yang buruk-buruk nih. Ya, kalau orang biasanya bayarin kita makan sama-sama sekalanya dibayarin, jangan berpikir, udah mulai pelit ya. Udah mulai perhitungan ya. Jangan, siapa tahu dia lagi gak punya duit hari itu. Betul saudara? Jangan pikirin yang enggak-enggak gitu loh. Ya, jangan pikirin yang enggak-enggak. Kalau orang tiba-tiba biasanya datang, terus tiba-tiba gak datang, kemana dia ya? Dia udah gak mau ya ikut kumpulan kita ya. Udah gak mau ya ada bersama-sama dengan kita ya. Jangan. Ya, jangan, siapa tahu kukunya lagi cantengan. Ya, malu pakai sendal. Ya, siapa tahu Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa ya. Jangan menghakimi, karena apa? Akhirnya dalam firman dikatakan akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi bukan yang buruk-buruk nih. Semua yang baik. Amin saudara. Kok dia nggak datang? Kenapa ya dia nggak datang ya? Jangan. Apalagi udah gak datang, besoknya ketemu dia, lu saat gak datang sih lu, rugi lu. Ya, belajar Bapak Ibu Saudara, kita pikirin yang baik aja. Yang baik aja, amin. Jadi yang pertama, bergaul dengan firman. Yang kedua, berpikir yang baik. Yang ketiga, membuang trauma masa lalu. Ya, membuang trauma masa lalu. Kalau sampai bayang-bayang masa lalu hidup kita, itu gak pernah bisa keluar dari hidup kita. Tentang kegagalan, tentang penganiayaan, tentang perkara buruk, ditipu orang, ya, tentang dikhianati orang, ya, banyak lagi macam-macam yang masih menjadi trauma hidup kita. Saya beritahu saudara pelepasan. Saudara pelepasan, kan itu roh yang masuk dalam dirimu. Ya, kenapa banyak orang trauma nggak bisa moving forward, ya nggak bisa maju? Karena apa? Ini selalu diberatin nih sama bayang-bayang masa lalu nih. Ya, saya beritahu saudara, hidup kita kemana-mana bayangan ngikutin, betul gak? Betul saudara. Sekarang kalau saudara jalan selalu lihat bayangan saudara, gimana? Saudara kesandung. Ya, saudara jalan dilihatin bayangan saudara terus nih, saudara gak benar. Ya, di mana-mana ada bayangan memang dalam hidup kita. Tapi jangan kita diikuti oleh bayang-bayang masa lalu. Tentang kegagalan, tentang segala sesuatu yang intinya adalah menghancurkan hidup kita. Ya, yang menghancurkan hidup kita. Dan banyak orang yang tidak hidup maksimal karena menjalani hidup yang tidak percaya akan kekuatan hidup yang baru. Banyak orang yang gak maksimal karena apa? Gak percaya nih kodrat ilahi yang membawa dia dalam kasih karunia. Ini lebih baik. Tapi dia lebih percaya dengan masa lalu. Dengan trauma hidup masa lalu, kegagalan, ya, ketidakberhasilan, ya, hidup dianiaya segala macam. Nah, ini gak bakal maju Bapak Ibu Saudara. Ya, artinya orang demikian adalah orang lebih percaya pada bayang-bayang masa lalu yang adalah pekerjaan setan yang bisa menghancurkan hidup kita ketimbang pekerjaan roh yang hidup dalam diri kita yang membawa kita dalam anugerah kodrat ilahi. Saya lebih percaya yang kemarin tuh. Yang setan buat, yang setan kerjain ketika kita belum hidup diubah. Ketimbang hidup yang sudah Tuhan berikan, kodrat ilahi yang sudah ada dalam diri kita, yang dituntun dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita lebih percaya yang sana daripada yang ini. Itulah gak maksimal dalam hidup ini. Ya, makanya penting merubah yang namanya cara berpikir. Merubah cara berpikir. Ya, ini penting. Oke, sekarang yang kedua, next. Yang berikutnya. Yakini akan identitas barumu. Saudara yakin identitas saudara punya kodrat ilahi? Hidup baru, amin, yakin? Coba angkat tangan sebelah sana, yakin? Yakin? Yang sebelah sini angkat tangan, yakin? Udah yakin? Kasih tahu kiri kanan, kamu ada kodrat baru dalam hidupmu. Ada kodrat yang baru dalam hidupmu. Ada kodrat ilahi dalam dirimu. Ya, jangan lupa itu, ingetin kiri kanan saudara ya. Yakini. Nah, di dalam 2 Korintus 5:17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah apa saudara? Bukan become new. New. Wow. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru apa? Makanya jangan selalu ngomong masih proses. Masih progres.
Tuhan nggak bilang di sini, barang siapa yang ada di dalam Kristus, pelan-pelan berubah jadi ciptaan baru. Ngomong gitu. Ngomong gitu. Kalau saudara mau maju nih, buang pikirannya model begitu. Buang. Jangan bilang, masih proses. Masih progres. No. Alkitab nggak bilang gitu. Siapa yang ada di dalam Kristus, dialah adalah siapa saudara? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguh yang baru sudah datang. Berubah. Shifting luar biasa. Mengubah hidupmu. Makanya orang, gambaran ini ya saudara ya. Saya beritahu ya. Gambaran ini sesungguhnya adalah ketika orang mengalami perubahan hidup. Metamorfosis. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Langsung dia berubah seolah-olah. Setelah jadi kupu-kupu. Dia lupa tuh. Dia dulu tukang makanin daun. Dia lupa tuh jadi ulat zaman dulu. Nggak pernah diingat. Itu yang seharusnya terjadi dalam hidup kita hari ini. Setelah terima kodat baru. Amin saudara. Jangan bilang oh masih proses Pak. Masih dalam kepompong. Belum berarti lu belum hidup baru. Kalau pikiran seperti itu berarti belum hidup baru. Ya. Kita harus sadar diri bahwa ketika kita berubah, shifting, kehidupan kita berubah, maka kita bukan lagi hidup yang lama, tapi anugerah yang baru sudah kita miliki. Makanya semua itu seolah-olah sudah hilang, putus dari hidup kita. Itu yang harus saudara yakini. Itu yang harus saudara yakini. Apa artinya apa? Memiliki identitas yang baru. Ya. Nah, orang yang memiliki identitas yang masih memegang identitas yang lama adalah hidup lama itu selalu dipegang. Karena apa? Hidup lama itu sebetulnya adalah memori. Hidup lama itu adalah memori. Itu adalah alam bawah sadar yang mempengaruhi pikiran dan seluruh hidup. Itu hidup lama. Itu hidup lama. Ya, kenapa nih minggu lalu sudah jelasin. 95% hidup seseorang digerakkan oleh alam bawah sadar. Dan hanya 5% digerakkan oleh alam sadar. Dan alam sadar atau trauma adalah pengalaman di masa lalu yang sepertinya kita sudah lupakan. Tetapi masih mempengaruhi kekinian hidup kita. Nih. Ya. Makanya dibuang semua. Take off semua. Buang semua. Ya. Kita jangan main-main. Ya. Makanya saudara tahu nggak cara iblis? Bagaimana caranya? Ya, supaya kita kembali lagi kemari. Dibuat lewat apa saudara? Medsos. Saudara mulai lihat di Facebook. Aduh pacar gue yang dulu. Ini pacar yang pertama nih. Dia udah kawin belum ya? Kayaknya cakep juga loh. Sampai sekarang masih ganteng. Kulitnya putih. Rambutnya dulu sih keriting. Ya mungkin udah dilurusin kali. Kayaknya cakep sekarang. Atau mungkin yang perempuan. Sama seperti itu. Ya laki ketawa ada perempuan. Aduh dia ini cakep loh dulu. Aduh badannya, bodinya gitar Spanyol. Ya. Begitu lihat di foto, katanya foto 10 tahun yang lalu masih gitar Spanyol. Yang sebenarnya udah bass betot. Tapi saya masih berpikir, wah masih oke nih. Masih oke nih. Itu mengingatkan memorimu masa lalu. Apalagi begitu kau lihat, ini yang nyakitin yang keempat. Yang kelima ini ninggal gua nih. Yang keenam cuma janji doang. Banyak banget ya. Ayo, ini kita digeragit sama ini nih. Alam bawah sadar trauma. Ya. Seolah-olah udah gak ada. Tapi iblis tuh senang untuk apa? Mengingatkan kembali. Ya, apalagi lagu yang dulu kita dengar. Patah hatiku jadinya. Keinget deh tuh ya si Meli. Ya di konser setiap hari. Tuh konser deh kebutut kuda begitu. Saudara. Ini jangan main-main loh dengan beginian. Ini yang menghambat kodrat ilahi hidup kita. Ya, ini yang menghambat semua perjalanan hidup kita untuk berhasil dan sukses. Ya, makanya kita harus buang Bapak Ibu Saudara. Dan alam sadar mempercayai hukum kasih karunia. Tetapi alam bawah sadar meragukan hukum kasih karunia.
Alam sadar yang 5%, ya, alam sadar yang 5% ini percaya di hukum kasih karunia nih. Pokoknya kalau begini saya anak Allah, saya berhasil. Saya begini saya dibuat sukses. Saya begini saya berkelimpahan. Saya begini saya sehat. Ini alam sadar, tapi 5%. Nah yang 95% alam tidak sadar. Ini berlawanan dengan kasih karunia. Masa sih? Masa iya sih? Saudara, apalagi bertobatnya udah mulai tua. Hidup sepertinya udah karatan. Nggak bisa diapa-apain. Pakai WD 40 juga nggak bisa bergerak. Ya. Dan merasa bahwa saya ini punya hidup udah mengalami asam garam. Wah, asam garam, cuka, terus apa lagi ya? Ya, macam-macam deh, kecap apa segala macam, udah ngerasain semua. Ya, jadi artinya untuk berubah, nggak mungkin lah. Saya punya pengalaman seperti ini kok zaman dulu. Tuh, Bapak Ibu, jangan. Ya, kita harus sadari ini. Kita hidup udah lain. Udah gak di zaman yang dulu. Kita gak hidup di zaman masa lalu. Jadi artinya kita hidup sekarang sudah ada di dalam masa kasih karunia Tuhan. Yaitu kita memiliki kodrat ilahi di dalam Tuhan. Amin. Makanya nih pola pikir hidup kita. Keyakinan kita akan identitas yang baru nih. Lewat pola pikir. Ini yang harus diperbaharui. Yang harus diperbaharui Bapak Ibu. Ya, dan ini harus terus menerus diperbaharui. Kenapa demikian? Nih, dengerin hidup saya pada saya nih. Nih, roh kita itu sama seperti hardware. Jiwa kita software. Tubuh kita casing. Bisa nangkep kira-kira? Roh kita itu hardware. Ya, dalam komputer. Ya, kemudian roh kita, jiwa kita itu software. Tubuh kita casing. Yang perlu terus menerus diperbaharui apa tuh? Apa yang perlu kita perbaharui? Software. Ya, dari 2.0, 3.0, 4.0. Amin saudara. Ya, saudara aja punya cellphone aja harus terus menerus. Ya. Kita harus terus diperbarui. Kenapa? Itulah fungsinya kita memiliki jiwa yang selalu diperbarui. Yaitu pikiran. Ya, keinginan yang selalu diperbarui oleh Tuhan. Itu loh yang terus menerus. Amin saudara. Yes, dalam hidup. Jadi kalau enggak Bapak Ibu Saudara, kita tetap hidup di dalam hidup yang baru. Ya, dan kalau kita tidak berubah total, maka kita mengalami krisis identitas. Karena itu kita perlu mengerti identitas sesungguhnya di dalam Tuhan, untuk kita tahu apa yang harus berhenti dilakukan dan apa yang harus mulai kita lakukan. Amin saudara. Orang ngerti identitas harus tahu deh. Oh ini berhenti, nggak boleh. Oh ini yang harus jalan. Tuh, orang ngerti identitas. Identitasnya apa? Aku memiliki kodrat ilahi, hidup yang baru dalam Tuhan. Amin. Oke. Nah, sekarang next berikutnya. Identitas menentukan perilaku. Ya, identitas kita nih menentukan perilaku. Kenapa kita harus sadari identitas kita? Kenapa kita harus yakini identitas kita? Karena identitas menentukan perilaku. Tetapi ini yang aku lakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Harus begini. Ya, lupain masa lalu. Pandang masa yang depan. Ya, buang masa lalu. Kita hadapi masa yang depan. Amin saudara. Lewat apa? Kodrat ilahi. Di mana Tuhan beri kuasa otoritas kepada kita. Sehingga kita waktu kita berjalan. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Yang menyertai hidup kita. Amin saudara. Wow. Kalau hidup begitu enak deh percaya saya. Ya, jadi memiliki kodrat yang baru bagaimana caranya? Ya, lewat kelahiran kembali. Dan bagaimana supaya kita bisa berjalan nih dalam kodrat yang baru. Yang pertama, kuasai pikiranmu dengan firman. Yang kedua, engkau harus sadar siapa dirimu. Ingat identitas dirimu. Dan yang ketiga, yang terakhir. Next, gambar yang terakhir. Praktek iman dalam program ulang cara hidup yang baru. Yes. Ya saudara, jadi ada praktek iman.
Supaya apa? Ada program ulang. Cara hidup yang baru. Artinya memprogram kembali. Hidup yang lama udah dibuang. Gimana program hidup yang baru supaya datang? Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Yang kedua, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungin di pikiran. Renungin di pikiran. Renungin di pikiran. Yang ketiga, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Mulai lakukan firman. Lakukan firman. Lakukan firman. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan apa, saudara? Amin. Saudara percaya ini? Ini adalah kunci yang terakhir. Kita harus praktek. Supaya apa? Program ulang hidup kita. Waduh. Ya, masukin semua program yang baru. Yang lain buang. Yang sudah 2.0 buang pakai 3.0. Kalau udah 3.0 buang pakai 4.0. Amin saudara. Ya, saudara ngerti sampai di sini? Ngerti? Oke, kita beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, mari kita akan masuk perjamuan kudus. Yuk saya undang petugas perjamuan kudus. Saya undang semua pemusik worship leader. Kita masih dalam perjamuan kudus.